satu langkah kecil kita ini, ya, mudah-mudahan ini ke depan akan menjadi langkah-langkah yang besar dan menghasilkan generasi-generasi muda yang insya Allah yang akan membangun peradaban yang ideal di kemudian hari nanti. Mungkin itu sambutan singkat dari saya. Semangat kepada para teman-teman yang Halo, Assalamualaikum, Mas Mirandi. Nah, kabar antum nih? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Mas? Lagi di mana Mas? Jadi bisa ya mulai malam ini. Suara saya kedengaran? Oh, gimana? Suara Masnya dengar? Dengaran enggak? Nah, tip. Dengaran Mas? Nah, lepas headsetnya ancaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah adalah untaian kata di awal rasa, setinggi puji sedalam syukur seindah untaian mutiara, yang pantas terucap dari lisan seorang mukmin, yang pantas tertanam dalam hati seorang hamba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga kemudian selawat dan salam selalu teriring pada arus junjungan kita Paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang suri teladan yang baik, seorang pecinta sejati yang kemudian mengejawantahkan rasa cintanya kepada lingkungannya, kepada sahabat-sahabatnya, sampai kemudian kepada kita hari ini, merupakan implementasi daripada cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, Mas Mirandi semoga kemudian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap bahagia dan dikelilingi oleh orang yang mungkin mencintai Mas Mirandi. Amin ya rabbal alamin. Malam ini sebenarnya akan menjadi malam yang keren karena kami dari Asas Ketimuran berkesempatan untuk berkunjung online ini bahasanya dengan Mas Mirandi dalam ini ya, kita sama-sama malam ini membedah buku Syair Cinta Suara Hati bersama langsung dengan penulisnya di sini, Mas Mirandi. Sebelumnya sehat Mas Mirandi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang posisi lagi di mana ini? Lagi di kampung? Lagi di Indralaya. Salam Mas dari Swiss. Kebetulan kami lagi ada di Swiss. Mantap. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya akan sedikit perkenalkan. Jadi beliau nama lengkapnya adalah Mirandi Ahmad Putra Pratama. Lahir di Kayu Agung 6 Mei 1999. Moto hidupnya keren ini, Fastabiqul Khairat. Untuk riwayat pendidikan beliau dulu SD Negeri di Kayu Agung sampai dengan SMA di Kayu Agung, kemudian berkuliah di Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Beliau juga sebenarnya banyak sekali pengalaman organisasinya, sehingga sepertinya syair-syair cinta yang bakalan nanti kita uraikan satu persatu itu merupakan implementasi daripada cinta dan kecintaan yang beliau dapat dan berikan di
organisasi-organisasi kebermanfaatan ini. Mulai dari di LDF BKM Adzikra sampai kemudian gubernur mahasiswa, Menteri Advokasi Kampus BMKM Unsri 2019-2021. Oke, mungkin langsung saja ya, Mas Mirandi, untuk waktu dan layarnya saya berikan untuk menyampaikan beberapa hal atau banyak hal mengenai buku Syair Cinta Suara Hati. Tafadhol, Mas. Oke. Jazakallah khairan kasiran. Riyadi ya, menjaga ideologi kampus yang kedua dan yang pertama itu masih menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Siapa yang pertama dan siapa yang utamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wal ars innal insana lafi huruf illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala telah kita haturkan atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan pada hari ini adalah nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bernafas, nikmat silaturahim yang pada hari ini masih terjaga dengan baik, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu kayak gitu. Serta salam juga dan intinya selalu kita curahkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, pemimpin terbaik sepanjang masa, suri tauladan bagi kita semua, yang mana suci dalam pikirannya, perkataannya dan juga perbuatannya, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya alhamdulillah, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Asas Timuran Institute ya, sebagaimana salah satu tempat penjaga ideologi kampus yang ada di Universitas Sriwijaya. Saya diberikan kesempatan dan diminta untuk menyampaikan ataupun membedah dari buku karya saya pribadi yang berjudul Syair Cinta Suara Hati, yaitu yang mana buku ini adalah buku karya pertama saya, yaitu yang sebelumnya saya juga sempat menulis beberapa naskah dari saya sejak SMA, tapi sayangnya naskah itu hilang kayak gitu. Dimana naskah yang saya tulis kala itu adalah sebuah novel yang berjudulkan atau bertemakan petualangan dari 9 sahabat. Tapi sayangnya ketika mau dicetak ternyata filenya hilang. Nah, itu dan tidak di-copy atau disalin ke tempat yang lainnya, sehingga ya hilang buyar begitu saja kayak itu. Gimana nih Radiata, langsung saja ke pembahasan atau gimana? Ya, saya sudah tidak sabar ini mendengarkan syair-syair cinta. Oke. Teman-teman, mungkin bukunya memang belum benar-benar dikenal hayalat ramai ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk terus berkarya kayak gitu. Karena dari tulis menulis ataupun menciptakan puisi yang seperti saya ketahui, Riyadi juga suka menciptakan puisi, itulah sebuah karya bagi diri kita, dan juga mungkin karya-karya yang kita lahirkan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang tidak di sekitar kita kayak itu. Contohnya suatu negara ataupun agama kita kayak gitu. Dan ini bentuk fisik dari buku Syair Cinta Suara Hati, dimana kalau dari covernya ada sosok pria dan wanita yang tidak berhadapan kayak gitu, yang manakala mereka mencari kepastian akan jodoh kayak gitu kan. Bahasanya akan jodoh terus yang dibahas di sini kayak gitu. Di sini saya tulis secara subtema dari judulnya itu, ketika rasa cinta itu datang menyapa, bagaimana kita menyikapinya, karena jodoh rezeki maut sudah menjadi ketetapannya kayak itu. Nah, kalau kita sudah percaya bahwasanya itu sudah menjadi ketetapannya, kenapa kita risau pada hari ini? Merisaukan terkait jodoh, merisaukan terkait rezeki, bahkan maut kayak gitu. Karena itu sudah menjadi ketetapan dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam kayak gitu. Tapi kembali lagi, karena kita adalah manusia biasa,
yang merasakan bahwasanya ketika rasa suka yang datang ke dalam diri kita, timbulnya rasa itu hadir dalam diri kita, ya ada rasa kegelisahan yang kita rasakan. Oh, dia ini gimana sih? Oh, ini sih saya merasakan yang namanya cinta, gitu. Oh, ini cinta pada pandangan pertama. Bagaimana caranya saya untuk mengekspresikan rasa cinta saya ini kepada orang yang saya suka, kayak gitu. Oke, latar belakang lahirnya buku ini adalah itu dimulai pada tahun 2019. Tahun 2019 di bulan Ramadan 1440 Hijriah. Dan baru bisa diselesaikan buku ini pada bulan suci Ramadan 2 tahun berikutnya, 1442 Hijriah. Artinya dari 2019 ke 2021 itu cukup lama vakum saya harus menyelesaikan tulisan-tulisan dalam buku ini. Karena memang sempat tulisan-tulisan dalam buku ini bukan hanya dari apa yang saya rasakan, tapi juga apa yang dirasakan oleh teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang di sekitar saya, ataupun juga saya bertukar pikiran dengan orang-orang baru yang saya temui kala itu. Dan dalam buku ini kita bercerita mengenai bagaimana sikap kita ketika dilanda yang namanya cinta. Nah, sikap kita bagaimana ketika kita dilanda yang namanya cinta. Terus juga bagaimana caranya kita juga untuk bisa mengelola rasa cinta itu ataupun rasa suka itu agar tidak menjadi rasa yang salah, gitu. Karena terkadang rasa cinta dan rasa suka ini menggebu-gebu kayak itu, hanya tertuju kepada yang diciptakannya, bukan tertuju kepada siapa penciptanya, kayak itu. Kita lebih fokus ke dalam situ, tapi kita lupa siapa yang menciptakan ciptaannya ini, kayak itu. Karena sebelum itu, cintailah penciptanya terlebih dahulu, baru mencintai ciptaannya berikutnya, seperti itu. Dan teringat dengan buku ini juga, ketika itu saya beli buku Bang Ali Ikhwan Jumali. Judul bukunya itu adalah, kalau nggak salah, Jomblo Adalah Perlawanan, Catatan untuk Para Pejuang. Nah, buku ini bercerita mengenai bagaimana kita para jomblo untuk melakukan perlawanan-perlawanan, kayak gitu. Dan juga ada beberapa catatan-catatan di dalamnya untuk para jomblo yang sedang berjuang untuk melawan rasa yang belum seharusnya hadir dalam diri kita, kayak itu. Dan di dalam karya Bang Ali Ikhwan Jumali itu, temannya sempat berkata seperti ini. Setiap buku pasti ada pembacanya, dan setiap penulis pasti memiliki buku pertamanya. Nah, berangkat dari situlah lahirlah buku Syair Cinta Suhariyati ini. Saya termotivasi dari situ, karena sebelumnya memang saya sempat menulis naskah, tapi naskah itu hilang, sehingga termotivasi dari kata-kata sahabat dari Bang Ali inilah, dan sempat juga baca buku Bang Ali, dan juga beli buku Bang Ali. Saya akhirnya memberanikan diri untuk menulis buku Syair Cinta Suara Hati ini. Pun lahirnya buku ini karena dari apa yang disampaikan oleh Bang Raditya Dika. Nah, kalau yang saya tulis di laptop saya ini, Bang Raditya Dika itu bilang, menulis adalah menjawab kegelisahan. Apapun yang kita tulis haruslah penting untuk diri kita sendiri dulu, barulah orang lain, kayak gitu. Nah, jadi sebagian dalam tulisan buku Syair Cinta Suara Hati ini adalah suara-suara kegelisahan saya kala itu. Kegelisahan akan jodoh, siapa orangnya, kayak gitu. Siapa jodoh saya di kemudian hari. Rasa suka saya ini harus dikemanakan, kayak gitu. Maka saya tuangkan dalam tulisan buku, dan ya mudah-mudahan terselesaikan rasa suka ataupun rasa terpolarisasi dalam diri saya ini sudah selesai, kayak gitu, melalui buku ini. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua, ikhwafila semua, untuk bagaimana menjaga rasa cinta itu kepada orang yang seharusnya memang benar-benar mendapatkan rasa cinta kita itu. Terus saya juga buku ini lahir dari kata-kata Fiersa Besari, ya. Beliau bilang menulis adalah sebuah kebutuhan. Agar otak kita tidak dipenuhi oleh fases pemikiran, maka menulislah. Entah itu ditulis di buku, ataupun di daun lontar,
prasasti atau bahkan media sosial kayak gitu. Menulislah terus tanpa peduli karyamu akan dihargai oleh siapa dan senilai berapa kayak gitu. Nah, karena buku ini adalah sebuah pemikiran dan buku buku ini adalah sebuah karya, maka kita harus lahirkan karya-karya kita itu kayak itu. Dan kalau kata Bang Fiepsa Bersari, ya tanpa peduli apa yang dikatakan orang terkait karya kita, yang penting kita melahirkan sebuah karya. Ini loh karya saya kayak gitu. Dan dihargai atau tidaknya dihargai karya kita ya itu kembali lagi kepada segmen pembacanya kayak gitu. Ataupun juga nilainya berapa dari buku kita kembali lagi kepada segmen pembacanya kayak siapa. Kalau dari segmen pembaca dalam buku saya, Syair Cinta Suara Hati adalah segmentasinya adalah kaula muda. Anak-anak remaja yang menuju dewasa yang masih mencari jati diri ataupun masih merasakan kegelisahan terkait jodoh kayak itu. Padahal ya itu sudah menjadi ketetapan dari Tuhan. Kenapa harus dirisaukan kayak gitu. Dan seperti yang kata saya tadi, 10% dari buku ini, 10% dalam buku ini, dalam tulisan buku ini adalah berdasarkan pengalaman ataupun cerita dari sahabat ataupun dari orang-orang yang saya temui. Baru orang-orang pertama yang baru saya temui dan saya tanya terkait cinta, terkait rasa suka kayak gitu. Terus saya ambil ya beberapa surah Al-Qur'an di dalamnya, ambil beberapa hadis dan juga ambil beberapa perkataan ulama, alim ulama di dalamnya sehingga disinkronkanlah menjadi sebuah syair cinta suara hati yaitu. Nah, di buku ini bisa dilihat nggak? Nah, koyak ini karena di daftar isi ikhwafillah ya teman-teman semua itu ada 4 syair. Syair pertama, syair kedua, syair ketiga dan akhir dari syair kayak gitu. Dan setiap syair ini saling berkaitan. Jadi mohon maaf kalau saya sambil baca bukunya karena saya lupa. Subbab dari bukunya ini banyak sekali kayak gitu. Makanya harus segera dituangkan dalam buku, harus dituangkan dalam tulisan agar tidak terlupa kayak gitu. Karena dalam otak kita kan pasti banyak hal-hal yang kita pikirkan atau hal-hal yang bakal kita lakukan kayak gitu. Nah, syair pertama itu berbicara mengenai bagaimana dari awalnya, dari rentetan awal sampai ke akhir buku. Kan harus kan seperti itu. Buku itu harus seperti itu. Ada cerita awal sampai ke akhir. Akhir cerita buku ini mau kemana kayak gitu. Kalau syair pertamanya itu adanya timbulnya rasa, terus saat rasa cinta itu datang menyapa, terus curahan hati kepada Sang Pencipta, hal yang seharusnya kita lakukan itu seperti apa, terus mendalami rasa, hati berdamailah, sabar membuahkan hasil, mengelola rasa suka, diam-diam suka, mendoakan dalam diam kuperjuangkan, melawan nafsu, menjaga diri, memantaskan diri, itu adalah bagian syair pertama. Langsung masuk ke syair kedua, ya sambungan dari syair pertama tadi, mencoba mengungkapkan tak seperti biasa, hati yang jatuh cinta, yakin saja berharap pada Allah, alasan menyukaimu, berdoa menjadi kenyataan, suara hati, kasih tak sampai, jika kita berjodoh, maka di bawahnya itu ada subbab lagi, jika kita berjodoh laki-laki yang baik, perempuan yang baik, saling menyiapkan, baru masuk syair ketiga. Lahul mahfuz, namamu dan namaku telah terpaut, kini aku hanya menunggu dirimu menjemputku di keabadian. Terus akhir dari syair buku ini adalah sewajarnya saja istikharah cinta, memberanikan diri, skenario Allah akhir dari cerita kayak itu. Nah, jadi bagaimana dari syair pertama ini ketika timbulnya rasa, apa yang harus kita lakukan kayak itu? Ketika timbulnya rasa suka, rasa cinta itu apa yang harus kita lakukan? Nah, hal yang harus kita lakukan adalah ya kita mencoba mengelola rasa cinta yang ada tadi. Jangan terperangkap ke dalam hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik kayak gitu. Sehingga masuklah sampai ke syair kedua. Terus bagaimana caranya kita juga mengelola rasa, diam-diam suka. Nah, ini adalah bagian-bagian yang pernah saya rasakan.
diam-diam suka adalah bagian-bagian yang saya rasakan kayak itu. Maka seperti yang saya katakan tadi, 10% dari tulisan buku ini apa yang pernah saya rasakan kayak itu. Terlepas juga ada cerita orang lain, ada juga cerita dari orang-orang yang kata saya tadi. Nah, diam-diam suka adalah salah satu bagian di mana waktu itu saya menyukai ya. Bahasanya itu menyukai, bukan menyukai, seperti mengagumi sebenarnya. Mengagumi seseorang, ini lawan jenis ya, bukan sama jenis kayak itu. Lawan jenis, mengagumi lawan jenis kayak gitu. Diam-diam suka kayak itu. Tapi bagaimana dalam diam-diam suka ini, ya tidak langsung bilang bahwasanya aku suka sama kamu kayak itu. Enggak. Tapi bagaimana kita menyukai, ketika itu saya menyukai mengagumi dia, mencoba untuk seperti biasa saja, mengagumi dari apa ya, dari kejauhan misalnya seperti itu. Maka ketika itu dirasa salah, ya saya harus kembali lagi kepada sang pencipta kayak itu. Oh, ternyata yang saya lakukan adalah salah kayak gitu. Kenapa harus saya lakukan kayak gitu? Dan jawaban dari itu semua adalah tertuang dalam buku ini, dari rentetan awal sampai rentetan akhir kayak itu. Terus bagaimana caranya juga kita melawan nafsu kayak itu. Sebagaimana kalau tidak salah ada hadis Rasulullah ya, ketika kita belum mampu untuk menikah ataupun belum mampu apa itu Riyadi, belum mampu menikah ataupun apa, lupa kakak, itu dianjurkan untuk berpuasa gitu. Nah, itu salah satunya. Bagaimana cara kita untuk melawan nafsu? Hadis itu dimasukkan ke dalam bagian melawan nafsu. Terus bagaimana caranya kita juga menjaga diri, memantaskan diri kayak itu. Kita menjaga diri ya sebagaimana kita mengingat bahwasanya Allah adalah yang selalu melihat gerak-gerik kita kayak gitu. Pun juga bagaimana kita memantaskan diri. Ketika kita ingin bersanding dengan dirinya, cobalah dulu pantaskan diri kita kayak gitu. Cobalah dulu perbaiki diri kita. Kita ingin jodoh yang baik, tapi kita pada hari ini belum menjadi orang yang baik kayak gitu. Maka posisikanlah diri kita menjadi orang yang baik kayak gitu. Pantaskanlah diri kita menjadi orang yang baik kayak gitu. Maka insya Allah di kemudian hari nanti bakal bersatu dalam bingkai ketaatan kayak gitu. Insya Allah kayak gitu. Terus bagaimana juga yakin saja bahwasanya ketetapan Tuhan itu adalah hal yang luar biasa untuk hamba-hambanya, karena Allah itu maha romantis kepada hamba-hambanya. Dan begitu juga bagaimana kita berharap hanya kepada Allah, karena ketika kita hanya berharap kepada manusia, ya kita tahu itu merencanakan suatu penyesalan yaitu suatu kesia-siaan, maka hanya berharap kepada Allah. Terus ada juga di syair kedua nih, ini maaf ya sedikit loncat-loncat bahasannya gitu, karena memang banyak kalau mau dibahas satu-satu, karena secara garis besarnya saja gitu. Di bagian kedua itu ada alasan menyukaimu. Alasan menyukaimu, kalau di sini saya tulis menyukaimu itu ada dengan adanya alasan ataupun tanpa adanya alasan. Alasan menyukaimu ada dua hal, itu yang saya tulis dalam buku ini. Terus bagaimana ketika kasih tak sampai, apa yang harus kita lakukan kayak itu. Pun demikian jika kita berjodoh, maka ya itu sudah menjadi restu dari Tuhan. Terus bagaimana juga kriteria lelaki yang baik, perempuan yang baik, dan juga kita saling menyiapkan satu sama lain. Pun demikian ketika masuk syair ketiga, Lauhul Mahfuz, nama kita sudah terpaut di dalam Lauhul Mahfuz, bahkan sebelum dari kita terlahir kayak itu. Ada hadisnya, saya lupa, mohon maaf. Terus namamu dan namaku telah terpaut kayak gitu. Sudah digariskan oleh Tuhan yaitu Allah SWT. Terus dirimu menjemputku dalam keabadian juga. Dan akhir dari syair ini rentetan kegelisahan. Akhir dari syair, bagaimana syair pertama, syair kedua, syair ketiga, khususnya adalah syair pertama dan syair kedua adalah kegelisahan kita terkait jodoh kayak gitu. Entah ini yang saya rasakan, atau Riyadi rasakan, atau orang lain rasakan, atau semua pernah merasakannya, ya mudah-mudahan pernah tertuang, mudah-mudahan pernah dirasakan dan tertuang dalam bentuk tulisan di buku ini. Dan syair ketiga dan syair keempat itu adalah jawaban-jawaban dari bagaimana kita harus mengakhiri itu semua. Yang akhir dari syair kalau saya tulis itu adalah sewajarnya saja, ya kita sewajarnya saja mencintai seseorang kayak itu, jangan berlebihan kayak itu.
seperti kata Jalaluddin Rumi ya kalau tidak salah, cinta itu seperti agama. Jangan memaksa orang lain untuk memeluk jiwamu, sebab cinta itu seperti agama yang tidak bisa dipaksakan gitu. Ya sewajarnya saja kita mencintai seseorang. Pun demikian masuk ke dalam istikharah cinta. Di bagian istikharah cinta ini ya kita berserah diri kepada Tuhan yaitu. Di mana istikharah cinta ini bukan terkait perihal jodoh saja. Banyak kita beristikharah kepada Tuhan itu bukan hanya perihal jodoh saja, banyak hal yang harus kita, banyak hal yang kita hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Di mana kita harus memantapkan hati. Jikalau kita memang sudah yakin dengan ketetapannya kayak itu. Kita memantapkan hati di situ. Terus bagaimana juga diri kita memberanikan diri kalau memang sudah yakin dengan pilihan ataupun dengan takdir Tuhan yang telah diberikan kepada kita, bagaimana caranya kita memberanikan diri untuk menjemputnya dalam keadaan yang baik, untuk menjemputnya dengan cara yang baik kayak gitu. Karena Islam telah mengajarkan proses-proses yang baik kayak itu. Salah satunya adalah ta'aruf untuk saling berkenalan satu sama lain kayak itu. Terus bagaimana juga kita masuk ke dalam skenario Allah, kita percaya saja bahwasanya skenario Allah adalah skenario terbaik. Bahkan sutradara-sutradara yang ada di dunia ini, penulis-penulis skenario yang ada di dunia ini, entah itu film laga, sinetron, lain dan sebagainya, itu masih kalah jauh dibanding Tuhan semesta alam, Allah SWT, sebagai penulis skenario terbaik dalam lembar kisah kehidupan kita ataupun alam semesta ini. Terus, yang bagian akhir adalah akhir cerita. Nah, bagaimana caranya, kalau saya tulis dalam buku ini, akhir dari cerita adalah bagaimana caranya kita mengakhiri cerita cinta, maka akhirilah dengan yang baik. Ketika kita sekarang sudah dalam jalan yang baik untuk menunggu sang pujaan hati, maka teruskanlah. Teruskanlah untuk menunggu maupun menjemput dia dengan cara yang baik yang selama ini telah kita lakukan. Nah, jadi teruslah kita lakukan seperti itu. Dan apabila pada hari ini kita masih belum baik, menjemputnya belum dengan cara yang baik, maka berusahalah untuk bertemu dan bersandingnya dengan cara yang baik tadi, yaitu berusaha untuk bisa seperti itu. Ketika Allah menginginkan dua hati untuk bisa bersatu, yakinlah Allah tidak akan menggerakkan hanya satu hati, melainkan kedua hati insan manusia untuk bisa bersanding atas ridhanya. Nah, jangan sampai kita melupakan Allah di dalam cinta kita kayak itu. Karena ya sejatinya cinta kita kepada manusia pasti bermuara kepada cinta kita kepada Allah. Kayak gitu. Jangan sampai melupakan Allah dan Rasul di dalamnya seperti itu. Kalau saya rangkum secara garis besarnya di laptop, pada dasarnya cinta adalah hal yang fitrah dirasakan oleh manusia. Rasa cinta dan kasih sayang itu Allah tanamkan dalam diri kita sehingga kita bisa merasakan dan melihat apa itu yang namanya cinta kayak gitu. Dan bentuk cinta itu juga banyak kayak gitu. Bentuk cinta banyak, di antaranya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua, cinta kepada hewan dan juga tumbuhan, termasuk juga cinta kepada si dia. Si dia ini lawan jenis, bukan sesama jenis gitu ya. Yang salah diartikan gitu. Tapi ya ketika cinta kepada si dia kita belum siap, ya jangan dulu kayak itu. Jalani saja sebagaimana mestinya, jalani saja seperti biasanya kayak itu. Biarkanlah itu mengalir bagaikan air apa adanya kayak itu. Karena perkara jodoh adalah perkara yang sederhana. Jodoh, maut, rezeki itu sudah menjadi ketetapannya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita risau, kapan jodoh kita datang, sukakah dia dengan kita kayak gitu. Sukakah dia dengan kita dan dia seperti apa kayak itu. Jikalau memang sudah jodohnya, ya mau seberapa jauh dia tentu akan bersatu juga. Jikalau bukan jodohnya, mau sedekat apa kita ya pasti bakal lepas juga kayak gitu. Terus apa ya? Dalam buku ini sebenarnya juga seperti apa ya? Ada beberapa kisah seperti kisah cintanya Sayyidina Ali dan Fatimah ya kalau tidak salah ya, Riyadi. Riyadi.
Iya, iya. Haha. Benar-benar. Nah, bagaimana cinta Sayyidina Ali dan Fatimah kayak gitu kan, eh, sangat terjaga kerahasiaannya, dan bagaimana Sayyidina Ali itu ya menunggu kayak itu. Pun demikian juga bagaimana Khadijah istri Rasulullah itu melamar, menawarkan diri kepada Rasulullah gitu. Nah, itu adalah sebuah pilihan mau seperti apa gitu. Dan tentunya jangan mengetuk pintu kalau tidak ada niatan untuk masuk. Nah, jangan berani mengetuk pintu kalau tidak ada niatan untuk masuk. Karena ya hati siapa yang tahu kayak gitu kan. Hati manusia siapa yang tahu. Dan beberapa pesan moral dalam buku ini, dalam buku Syair Cinta Sebuah Hati ini ya, pantaslah diri kita, jaga diri kita dengan baik, perbaiki diri kita agar hasilnya juga baik. Kalau mau jodoh yang baik ya insya Allah prosesnya juga baik kayak gitu. Sebagaimana kata kata Ustadz Salim Afilah kayak gitu kan. Bentar saya, Pak. Nah, ini. Sebagaimana kata Ustadz Salim Afilah yang saya tulis di sini, salah satu penulis buku terbaik di negeri ini, yaitu beliau berkata seperti ini. Jodoh kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mau diambil dari jalan yang halal atau haramkah, dapatnya ya yang itu juga. Yang membedakan adalah rasa berkahnya. Bukan tentang apa, berapa atau siapa, tapi tentang bagaimana Allah SWT memberikannya. Diulurkan lembut mesra atau dilempar dengan penuh murka. Jadi bagaimana cara kita itu menjemputnya, menunggunya dengan cara yang baik atau dengan cara yang kurang baik tadi kayak gitu. Terus yang tadi jangan pintu kalau tidak ada niatan masuk, pesan moral yang bisa didapatkan. Terus tetap melakukan hal-hal yang positif untuk diri kita dan sekitar kita, dan juga kita sudah seharusnya menjaga rasa malu kita kayak gitu. Bagaimana ya kalau berkaca Indonesia adalah negara asal yang berasaskan ketimuran kayak gitu kan, di mana rasa malu ini sudah tidak dipedulikan lagi oleh kaula muda kayak gitu. Nah, jangan sampai demikian merusak moral anak muda kayak gitu. Dan bentenglah diri kita dengan hal-hal yang positif. Dan di sini juga menyinggung terkait pacaran ya dalam buku ini. Menyinggung sih, memasukkan beberapa pesan terkait pacaran. Bukan menyinggung bahasanya, mohon maaf. Memasukkan beberapa pesan terkait pacaran gitu. Ya ada yang mungkin dia pacaran nih dan berjalan sampai dia menikah, yaitu. Ya ada yang seperti itu, pacaran sampai menikah. Ada yang tidak pacaran, tiba-tiba ketemu langsung menikah. Ada seperti itu kan. Bahkan banyak yang tidak jarang ketemu tiba-tiba menikah. Ada yang pacaran sampai menikah. Nah, yang perbedaannya adalah keberkahan di dalamnya kayak gitu. Keberkahan di dalamnya. Gitu. Nah, ya mau pilih yang bagaimana ya kembali lagi kepada diri kita di bagian akhir cerita tadi. Itulah bermuara dari beberapa keresahan ataupun beberapa apa yang kita rasakan itu bermuara pada akhir dari syair tadi itu. Dan pacaran juga kalau tidak salah ya, mohon maaf, kalau tidak salah itu bukan budaya dari timur gitu. Ya mungkin itu bagaimana kita ya membentengi diri kita kayak gitu. Bukan berarti saya bicara seperti ini saya sudah baik, bukan seperti itu. Tapi kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain kayak itu. Bisa jadi pesan moral dalam buku ini tersampaikan kepada teman-teman semua sehingga teman-teman merasa oh iya ada benarnya tulisan dalam buku ini. Nah, itu menjadi suatu hal yang baik untuk diri kita dan untuk teman-teman semua kayak itu. Dan terkait pacaran tadi, kembali lagi terkait pacaran tadi itu kalau tidak salah bukan budaya timur ya, sebagaimana negara kita adalah negara Indonesia berasaskan ketimuran, bukan ke barat-baratan. Tapi kembali lagi kepada diri kita mau seperti apa. Jawabannya kalau dalam Islam itu sudah mengatur semua hal kayak itu, bahkan dalam pendidikan, politik, kesehatan, lain dan sebagainya. Syumuatul Islam kayak gitu. Dan salah satu cara Islam untuk mempersatukan kedua insan yang sedang saling jatuh cinta ataupun kedua insan yang sedang merasakan rasa suka satu sama lain itu melalui ta'aruf.
Ta'aruf itu adalah proses perkenalan diri yang ada perantaranya, perantara walinya, baik itu yang pihak pria ataupun pihak wanita. Nah, di situ ditemukan dalam beberapa pertemuan, jika ada rasa kecocokan, maka lanjut ke proses selanjutnya. Pun demikian seperti itu, langsung lanjut ke proses menikah kayak gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Karena yang saya sampaikan adalah garis besar buku ini. Semoga teman-teman bisa menangkap pesan dalam buku ini ataupun pesan moralnya juga dalam buku ini. Dan ini adalah bentuk fisik dari buku ini ya, bentuk fisiknya. Dan kemungkinan bakal open lagi ya, open penjualan buku lagi ya dalam waktu dekat. Ya mudah-mudahan ada diskon yang kita berikan. Dan ya dalam penjualan buku ini juga tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi. Penulis tidak melihat itu. Penulis ingin melahirkan karya, untung rugi itu urusan belakang. Dan semoga buku ini, karya yang saya hasilkan ini adalah bermanfaat untuk diri saya pribadi, bermanfaat untuk pembaca, bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita lah, bermanfaat untuk agama ataupun untuk negara kita, seperti itu. Ya mudah-mudahan ketika open lagi nantinya ada diskon yang diberikan dari kita, dari tim penjualan ya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan dan ridho dari Allah SWT selalu curahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa tadi Mas Mirandi. Mungkin saya akan buka ya ini lowongan pekerjaan untuk teman-teman yang sudah gabung, pekerjaannya bertanya gitu. Tapi sebelum ke situ, kalau saya lihat kan covernya, layoutnya itu warna biru tuh, warna biru. Nah, biru ini menggambarkan sebuah kesedihan, haru, atau itu adalah bahagia, Mas? Gimana, Mas Mirandi? Terkait cover ini sebenarnya kemarin itu antara saya dan juga tim penerbit berkoordinasi ya gitu. Bagaimana covernya mau seperti apa, atau dari penulis atau dari penerbit. Nah, maka saya katakan cover dari penulis saja. Saya tinggal berikan konsepannya saja, konsepan dari buku covernya saja. Adanya nuansa orang, pria atau wanita yang tidak saling berhadapan, yang sedang menunggu kayak gitu. Terus adanya langit-langit biru, perempuan dan wanita itu melihat ke langit-langit biru itu, kayak gitu, sedang menunggu jawaban, ataupun juga seperti menggambarkan isi hatinya gitu. Dan lavender ini ya, saya suka saja dengan nuansa cover yang melankolis kayak gitu ya, seperti nuansa cover dari buku Ustadz Salim Afila gitu. Maka ya terbentuklah covernya seperti ini. Dan ada yang bertanya, siapa pria dan wanita dalam cover ini? Ada yang bertanya. Nah, ada yang bertanya, siapa pria dan wanita dalam buku ini? Jawabannya itu bukan siapa-siapa gitu. Bukan anak FKM, bukan anak Unsri, ataupun bukan teman dekat saya, ataupun bukan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan ini murni dari tim penerbit yang mencari yang pria dan wanitanya ini, dan sudah ada sumbernya di dalam buku ini. Dia dapat dari mana? Dapatnya itu dari www.shutterstock.com kayak itu. Dan tidak ada unsur bahwasanya saya orangnya harus Riyadi kayak itu, yang akhwatnya harus si Fulana, enggak dari penerbitnya kayak itu. Saya tinggal hanya memberikan konsepannya saja, seperti itu. Nah, gimana? Yang lainnya sudah banyak ini.
eh, yang bergabung. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya beri kesempatan ini. Silahkan yang sudah join, jika ada yang mau ditanyakan. Kalau biasanya apa yang ditulis itu berdasarkan pengalaman, apa yang dialami, seperti tadi yang disampaikan, dan juga biasanya juga apa yang ditulis oleh seorang penulis ini adalah bentuk doa-doa yang panjang sebenarnya. Apakah kemudian beberapa kisah di sana yang itu mengenai bagaimana kemudian jatuh cinta dan lain-lainnya sebagainya merupakan doa oleh Mas Mirandi ini sebagai penulis? Dikatakan 100% seperti itu tidak juga, tapi ya ada beberapa persen ya, katakanlah seperti yang kata saya tadi 10%. Karena ya seperti yang dikatakan Raditya Dika, menulis adalah menjawab dari kegelisahan hati gitu. Nah, jadi dari ini ya ada pernah ya beberapa kisah gitu. Tapi Bismillah saja, Insya Allah dengan hadirnya buku ini sudah menjawab kegelisahan hati saya, terutama kegelisahan hati dari seorang penulis. Itu yang paling utama kayak itu. Dan bagaimana pengaruhnya kepada pembaca, segmentasinya adalah kaula muda, remaja, tapi juga bisa orang tua untuk membelikan buku ini kepada anaknya kayak gitu. Itu nanti bagaimana mereka sudut pandang mereka melihat buku ini kayak gitu. Tapi terkait jodoh, terkait orang yang saya sukai, terkait itu ya sudah selesai. Kalau sudah selesai kalau dalam diri saya karena sudah saya tuangkan dalam buku ini seperti itu. Jadi Nah, kalau ini ada candaan terkait itu ya itu hanya intermezzonya saja. Karena saya mengingat pesan dari Kak Holis ya, salah satu kakak tingkat saya di fakultas, dan beliau adalah teman diskusi saya, tempat berbagi cerita ya terkait diskusi politik, terkait pendidikan, kesehatan, dan intermezzonya adalah salah satunya terkait cinta. Beliau bilang seperti ini dalam buku, sudah saya tuangkan juga. Ada dua hal yang bisa menghancurkan diri kita, terutama adalah seorang pria, itu adalah kekecewaan dan rasa kekecewaan dan juga wanita. Kenapa demikian, guys? Kenapa kekecewaan dan wanita? Karena kalau kita kecewa terus-menerus itu bisa mengganggu kerja-kerja ataupun aktivitas kita, apa yang ingin kita tuju kayak itu. Itu bisa melupakan apa yang bakal kita lakukan ke depannya. Pun demikian dengan wanita. Kenapa wanita bisa membuat kita jatuh katanya? Ya kalau kita terus memikirkan dia, sedangkan dia tidak memikirkan kita menaruh harapan yang besar kepada dirinya, padahal dia tidak memberikan harapan yang besar kepada kita. Untuk apa kayak itu? Itu hanya menghabiskan waktu kita saja. Banyak hal yang harus kita kerjakan kayak itu. Untuk diri kita, untuk agama katanya. Itu jauh lebih besar daripada memikirkan seorang wanita. Untuk saat ini kalau diri kita belum siap secara lahir batin, maka jemputlah dia ketika sudah siap secara lahir batin kan. Seperti itu. Sudah saya tuangkan juga dalam buku ini. Apa yang disampaikan oleh beberapa nasihat dan salah satunya itu. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Nopan. Gimana pengalaman percintaannya di kehidupan nyata? Seperti apa? Ini pertanyaan yang dijawab dan yang perlu dijawab dan tidak perlu dijawab sebenarnya. Bagaimana pengalaman kakak atau penulis di bidang cinta? Karena ini sudah memasuki ranah privasi kayak gitu kan. Ya yang jelas sampai sekarang saya tidak ya seperti orang-orang tidak pacaran, tapi ya berusaha untuk yang terbaik saja. Ketika saya melakukan suatu kesalahan ataupun hawa nafsu merasuki diri, ya coba untuk berusaha mengingat kembali kayak itu. Apa yang harus kita lakukan kayak itu. Apa yang saya tulis dalam buku ini seperti itu. Itu kalau dari saya untuk Nopan ya. Ya, beliau nih orang luar biasa juga Nopan ini.
Nah, ini ada lagi nih. Satu pertanyaan dari eh, Mang Madius. Nah, dari Mang Madius, apakah bisa dibaca Mas Mirandi? Bisa. Eh, Tadi kan disampaikan proses menulis dari tahun 2015 saya menafsirkan syair-syair cinta dengan jumlah 10% pengumpulan itu ketika menjabat sebagai Gema FKM Sri. Pertanyaannya, apakah lawan jenis kakak itu tahu dan paham bahwa yang dimaksud dalam buku ini adalah dia? Apa yang ya prosesnya panjang dari tahun 2019 sampai 2020 baru bisa diselesaikan buku ini kayak gitu. Karena banyak hal yang saya kerjakan kayak gitu. Salah satunya adalah ya mungkin kala itu skripsi, tugas kuliah, ataupun organisasi, sehingga skala prioritas harus diurutkan kala itu. Gitu. Bukan berarti buku ini tidak menjadi prioritas, tapi skala prioritasnya, siapa yang diutamakan terlebih dahulu, organisasi, kuliah, skripsi lain, dan sebagainya. Gitu. Sehingga sempat terlupakan, naskah yang terbengkalai ini sempat terlupakan, dan baru teringat ketika tahun 2021 ini baru bisa diselesaikan, khususnya di bulan suci Ramadan kemarin diselesaikannya beberapa tulisan itu. Nah, untuk 10% tadi orang yang dikagumi itu ya walau alam kayak gitu, karena dia tahu atau tidak tahu ya buku ini yang jelas bukan tertuju kepada dia, tapi tertuju bagaimana saya selesai dengan perkara yang seperti ini, karena perkara ini adalah perkara yang sederhana menurut saya, dan ya mungkin menurut teman-teman semua juga adalah perkara yang sederhana. Jodoh adalah perkara yang sederhana sebenarnya, karena sudah menjadi ketetapan Tuhan. Buku ini bukan tertuju kepada dia, tapi bagaimana untuk saya harus selesai dengan apa yang saya rasakan, dan juga saya ingin mengajak kepada pembaca, khususnya adalah kaula muda, untuk oh, dalam tulisan ini mungkin yang pernah mereka rasakan juga ketika mereka membaca tulisan dalam buku saya, misalnya bagian syair kedua, syair ketiga, oh iya, saya pernah merasakan seperti ini. Solusinya seperti apa? Oh iya, di sini ada solusinya dalam buku ini. Mungkin ya, mereka bisa berubah kayak itu. Nah, itu bakal memberikan manfaat untuk saya dan untuk orang yang membaca. Kayak itu, ataupun untuk agama, untuk negara, dan untuk semualah seperti itu. Yang jelas bukan tertuju kepada eh, wanita ataupun tertuju kepada lawan jenis tadi. Hilang di suaranya, di. Ini pertanyaannya dari Putri ya. Bagaimana cara kakak mengatur waktu untuk menulis dan bagaimana mencari relasi penerbitnya gitu? Oke, saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari Putri ya. Mau tanya bagaimana kakak mengatur waktu menulis dan apakah kakak ikut grup-grup menulis supaya bisa semangat dalam menulis, dan dari ikut grup itu bisa dapat kenal tempat penerbit buku. Jadi ketika tulis menulis sebenarnya saya mencoba menjawab, semoga memuaskan jawaban saya untuk Putri. Sudah dari SMA. Dari SMA itu saya mencoba untuk menulis cerpen, menulis naskah novel, menulis cipta puisi, yang mana waktu itu ikut lomba-lomba online ataupun ikut lomba yang diadakan oleh pemerintah kabupaten setempat kayak gitu. Terus dari situlah saya ciptakan beberapa puisi, ciptakan cerita pendek, dan dari yang saya ciptakan ataupun yang saya tulis tadi, saya tanya tuh ke guru bahasa Indonesia, bagaimana EYD-nya, bagaimana naskahnya, sudah pas atau belum, pesan yang disampaikan dalam tulisan itu sudah pas atau belum, kayak gitu. Nah, dari situlah saya tertarik untuk terus menulis kayak gitu. Ya seperti kata Bang Fiersa Bersari tadi ya, menulis ini kalau mau menulis ya tulis saja, karena menulis itu adalah kebutuhan dari otak kita kayak gitu. Entah itu di buku, entah itu di sosial media, ataupun di download lontar kayak itu. Ya tulis saja, karena itu adalah sebuah
karya ataupun sebuah eh, tulisan yang bisa mengajak orang untuk perubahan ke dalam dirinya gitu. Kalau untuk mengatur waktu menulis, ya biasanya di waktu luang, dalam menulis buku Syair Cinta Suara Hati ini, saya di waktu luang di akhir pekan, Sabtu dan Ahad, biasanya saya tulis di hari itu untuk menuliskan naskahnya. Di Senin sampai Jumat itu adalah aktivitas kuliah kala itu, terus aktivitas organisasi dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada waktu luang di hari Senin sampai Jumat itu, ya saya tulis seberapa dapatnya tulisan itu, seberapa dapatnya ide ataupun jalan ceritanya tadi, ya saya tulis, saya tuangkan ke dalam buku tulisan, nanti dikoreksi. Setelah nulis itu nanti dikoreksi lagi, dipilah, oh ini sudah pas belum tulisannya gitu. Terus untuk penerbit, kalau Nah, untuk ini penerbit kemarin, kalau kalau untuk penerbit kemarin itu saya di dapatnya, saya tanya ke siapa ya, ke Mbak Siti Sonia yang pernah menerbitkan buku juga, itu salah satu penerbitnya, ada yang dari Palembang. Terus saya dapat penerbit ini ketika itu tidak sengaja membuka Facebook yang mana itu ada iklan sponsornya ya. Ada iklan dari penerbit ini. Nah, saya kontaklah dari situ, saya tanya-tanya bagaimana cara menerbitkan buku, apa harus syarat-syaratnya apa saja, lain dan sebagainya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan ini. Menarik juga. Mungkin itu untuk Putri ya. Tadi Putri. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Eh, Sair Buku. sukai Gimana gimana? satu syair yang paling disukai dalam buku itu. Misal satu bait kalimat gitu. Oh ya, coba saya cari dulu ya. Ini ada banyak syair yang saya tulis di sini, beberapa kata-kata lah sebagai bumbu dalam tulisan. Seperti yang ditulis tadi kan, beberapa bumbu tulisan harus ada dalam tulisan kita gitu. Kayaknya lupa juga. Maaf lah, lumayan main. Mungkin lanjut dulu ke yang lain, boleh? Lanjut dulu ke yang lain, boleh? Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Nopan yang sangat antusias dari tadi. Oh iya, ya, lanjut. Apakah masih ada rencana untuk menulis buku ke depannya, dan kalau boleh tahu bukunya tentang apa, Kak? Terus katanya ada titipan pertanyaan dari tetangganya. Syarat jadi pendamping hidup Mas Mirandi itu apa? Oke. Saya coba jawab dulu ya pertanyaan dari Nopan. Adakah kira-kira bakal menulis sebuah buku lagi? Untuk menulis sebuah buku lagi mungkin ada, lebih antara novel ataupun buku tentang motivasi kembali. Dimana saya buka clue-nya, buku tentang motivasi ini adalah apa yang pernah kita rasakan. Misalnya kita yang pernah patah, mencoba untuk bangkit lalu tumbuh, seperti itu. Mungkin sebab-sebabnya kayak itu. Yang pada hari ini menyerah lalu bangkit. Nah, itu clue-cluenya adalah seperti itu. Ada rencana, tapi ya masih dalam sebuah konsepan yang saya buat, yaitu baru coret-coretan kayak gitu. Kalau pertanyaan titipan ini syarat pendamping hidup, ya yang jelas pendamping hidup itu adalah orang yang sekufu ya, insya Allah yang sekufu lah itu, yang sekufu baik agamanya
eh, sevisi misi ilahiyah yaitu karena tujuan menikah ya mencari ridho Allah dan juga bisa bersatu kembali di jannahnya itu kalau untuk pendamping hidup yang utama itu. Masih nyari syair ini. Masih cari syair ini lumayan ini. Untuk Saya Mbak, lupa ada satu memang yang saya sukai dalam tulisan ini itu yang mungkin dirasakan oleh kita semua. Tapi mohon maaf ya sedikit lama kayak itu. Tidak apa-apa ya, ditunggu sedikit lama. Mohon maaf, mohon maaf. eh, apapun yang ada atas Mirandi itu layak untuk diperjuangkan dan untuk ditunggu sebenarnya. Oh, Masya Allah. Luar biasa, Riyadi. Mohon maaf, bentar ya. Saya lupa di bagian syair kedua atau syair ketiga itu yang saya tulis. Dan itu salah satu tulisan yang saya sukai kayak itu. Bentar. Siapa tadi yang nanya? Masih nggak dia nonton? Masih ya? Mohon maaf ya, bentar ya. Mbak, siapa ini? Mbaknya kan? Nah, ini salah satu syair yang saya sukai dalam tulisan saya. Untuk pertanyaan dari Kak Syarembe ya. Kak, boleh dengar satu syair yang paling berkesan yang Kakak tulis di buku Kakak itu? Oke, ini di bagian syair ketiga ya. Di syair ketiga, di sini saya tulis ada hal yang saya sukai itu adalah eh, mana ya? Atau mau dibaca atau gimana bagian ini? Boleh dibacakan, Mas Mirandi. Oke. Bagian namamu dan namaku telah terpaut adalah salah satu tulisan yang saya sukai, syair yang saya sukai, khusus untuk saya pribadi kayak itu. Di mana saya tulis di sebagaimana rasa yang dirasakan oleh dua insan yang sedang memupuk rasa saling suka. Jikalau sejauh ini tidak ada ikatan nyata, maka keikhlasan adalah jawabannya. Sebelum jauh merasakan hati yang patah oleh manusia yang belum tentu akan bersanding di kemudian hari nantinya. Jikalau memang nama di antara kita tertulis berpasangan dalam takdir Allah, maka ketika saling melepaskan hari ini adalah awal dari sebuah ujian kebersamaan yang indah suatu hari nanti. Berdoalah agar menjadi kenyataan, di ujung penantian kita akan saling dipertemukan. Untuk sebuah nama yang mungkin terlupa bahwa kita bisa jadi pernah dipertemukan, entah dalam pertemuan yang singkat ataupun lama, entah kita telah bertegur sapa atau tidak, jikalau memang sudah jodohnya, kita sebagai hamba bisa apa? Sudah menjadi ketentuan dan takdir Tuhan jikalau kita akan dipersatukan. Hal-hal yang tidak diduga-duga pun pada akhirnya, jikalau memang dipersatukan, mau seberapa kita tidak suka dengannya, mau seberapa kita suka dengannya, toh kalau jodoh lagi-lagi kita bisa apa? Sudah seharusnya percaya bahwa namamu dan namaku telah terpaut dalam takdir Tuhan. Yang harus kita yakinkan sekarang adalah
ketika Tuhan telah mengizinkan namamu dan namaku terpaut, maka kita akan saling menemukan dengan cara yang benar, dengan sebaik-baiknya perjuangan penantian. Untuk saat ini, ini yang bagian saya sukai juga. Untuk saat ini, biarkanlah kita saling berjauhan dan saling tidak tahu satu sama lain. Tidak usahlah sibuk mencari bagaimana keseharianmu, bagaimana keseharianku. Cukuplah kita sibuk untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, sembari memperbaiki hubungan antar sesama. Dalam waktu yang singkat atau lama kita nantinya dipertemukan. Hanyalah waktu yang akan menjawabnya atas izin Tuhan. Kita saling percaya bahwa kita pasti akan saling menemukan titik dari sebuah penantian yang panjang. Itu bagian yang saya sukai. Di syair ketiga, namamu dan namaku telah terpaut. Itu masih ada lagi lanjutannya, tapi bagian tulisan pertama itu yang saya sukai kayak gitu. Di beberapa syair yang saya tulis. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk share ya. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Ya, Terima kasih kembali Putri. mungkin terima kasih Mas Mirandi dan teman-teman sekalian. Nggak terasa ya kita sudah 1 jam dalam membedah buku ini. Mungkin boleh di-share nantinya ya hasil dari live ini biar teman-teman kita yang belum berkesempatan hadir ataupun masuk ke dalam virtual bedah buku ini bisa menonton kembali siaran tundanya. Mungkin ini Mas Mirandi sedikit closing statement mungkin dari Mas Mirandi sebelum kita tutup dan kita menjadi rahib nantinya. Mungkin closing statementnya saya baca saja dari buku ini ya. Ketika kita jatuh cinta, ya maka berharaplah kepada Allah dan letakkanlah Allah di hati kita. Sebelum mencintai ciptanya, sudah seharusnya kita mencintai terlebih dahulu penciptanya. Laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik, begitu juga sebaliknya, sesuai dengan firman-Nya, maka sudah seharusnya juga kita saling menjaga, memperbaiki, memantaskan, dan menyiapkan diri secara lahir maupun batin. Lagi-lagi ketika kita berbicara mengenai jodoh, jika kita mencintai seorang yaitu sewajarnya saja, agar tidak merasakan kekecewaan yang berlebihan. Semoga kedua insan yang disatukan nantinya memandu kasih dan cinta keduanya atas cinta juga kepada Allah serta Rasul-Nya, sehingga keberkahan yang didapatkan dalam menjalani rumah tangga di kemudian hari. Dan insya Allah buku saya Cinta Suara Hati ini sangat cocok menjadi bacaan bagi kita kaulah muda, khususnya adalah remaja ke dewasa, dan sangat cocok juga untuk orang tua yang ingin memberikan buku ini atau memberikan buku ini kepada anaknya kayak gitu. Dan buku ini bisa menemani di sela-sela aktivitas kita kayak itu. Di sela-sela aktivitas kita mungkin bisa baca buku ini, dan sekali lagi mudah-mudahan dalam waktu dekat bakal open buku lagi ya. Mungkin tidak banyak open bukunya, ada jumlahnya ya tidak banyak, intinya tidak banyak saya open buku dengan tim saya, dan insya Allah juga ada diskon potongan harga dari harga normal yang saya jual itu. Mungkin itu saja, lebih kurangnya saya minta maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Semoga diskusi kita pada malam hari ini hadirnya keberkahan dari Tuhan dan diridhoi dari Allah SWT, semata-mata hanya mencari keriduan dari Allah SWT gitu. Yang jahat ataupun yang buruknya kita tinggalkan, yang baiknya kita ambil pelajarannya. Mungkin saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Itu ya tadi teman-teman sekalian, bagaimana kemudian cinta ini begitu mengubah banyak sekali hal-hal yang ada di dunia ini gitu. Di kehidupan penulis, bahkan saat ini di kehidupan saya malam ini gitu, setelah mendengar penyampaian yang luar biasa nih dari Mas Mirandi. Insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa mengejawantahkan rasa cinta dan membagikan cinta itu pada lingkungan sekitar kita.
Sekian dari kami Akses Ketimuran. Semoga berkah. Sekali lagi terima kasih Mas Mirandi atas segala kesalahan kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Boleh di-share ya? Atau di Syukron juga untuk teman-teman yang hadir. Ya.